nama saya Amelia Raminta Rasida, NPM 1906349040. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat struktur lipatan pada Seronet. Di sini saya sudah memiliki Seronet SmithNet dan sudah ada kalkir yang sudah saya buat primitive circle-nya dengan pol-polnya. Lalu di sini kita memiliki data ada 2. Jadi kedua data ini merupakan sayap dari lipatan. Jadi untuk data pertama, strike-nya itu 85 derajat dari north ke east dan dipnya 45. Jadi di sini strike-nya adalah kira-kira di sini karena 45 derajat. Karena 85 derajat, mohon maaf. Jadi setelah itu kita bisa menentukan dipnya dengan cara memutar strike-nya ke north, lalu kira-kira dipnya di sini dan bisa membuat garis busur lingkaran besar. Lalu hal yang sama juga untuk strike yang kedua, strike dan dip yang kedua. Jadi kira-kira strike-nya ada di sini karena 265. Lalu juga kita bisa mendapatkan dipnya dengan cara menempatkannya di sini tepat di north, lalu kira-kira dipnya adalah di sini karena 65 derajat. Lalu setelah itu kita buat juga garis busur lingkaran besarnya. Setelah itu jadi yang bisa kita simpulkan di sini adalah kedua sayap dari lipatan. Lalu kita juga bisa mencari hinge line-nya dengan cara titik potong dari dua sayap ini. Dari titik itulah kita tambahkan 90 derajat. Lalu ketika kita sudah dapat, lalu kita teruskan juga garisnya. Jadi tepat di sini ternyata ada di 0 derajat ada di ekuator. Jadi pas kali, jadi bisa langsung dibuat garisnya. Jadi di sini adalah hinge line. Lalu kita juga bisa mendapatkan axial plane-nya dengan cara di sini interval dari sayap lipatan ini, interval terkecil dari sayap lipatan ini kita hitung jumlahnya berapa, lalu kita temukan juga kita bagi 2 dari jumlah tersebut dan ternyata jumlahnya adalah 76 derajat dan jumlah 76 derajat ini disebut sebagai interlim angle. Lalu setelah itu kalau kita sudah mendapatkan 76 dibagi 2 yaitu kira-kira 38 derajat, jadi di sini lalu kita bisa menggambarkan garis busur lingkaran besar untuk mendapatkan axial plane-nya. Jadi di sini adalah axial plane. Lalu setelah itu kita bisa mengukur orientasinya. Yang pertama untuk interlim angle adalah 76 derajat. Lalu untuk hinge line-nya karena di sini adalah 0, jadi dia plunge-nya adalah 0. Lalu kita hubungkan di sini. Jadi berjumlah north 90 derajat dari west. Lalu setelah itu untuk axial plane-nya bisa kita dapatkan axial plane-nya ini sejumlah 85 derajat dari east karena sesuai dengan di sini strike-nya sama dengan strike yang pertama. Lalu untuk dip-nya adalah sejumlah 78 derajat. Di sini caranya adalah dengan memutar sehingga titiknya ini tepat berada di ekuator, lalu kita hitung dan kira-kira adalah sejumlah 78 derajat. Lalu dengan menggunakan diagram Flutie, kita bisa mengetahui bahwa tipe dari lipatan ini adalah close, horizontal, dan steeply inclined berdasarkan data-data dari interlim, plunge hinge line, dan juga dari axial plane-nya. Setelah itu untuk data yang kedua, di sini kita sudah mendapatkan strike-nya itu 235 dari west dengan dip 30 dan strike yang kedua adalah 230 derajat north dari east dengan dip 75 derajat. Di sini saya sudah membuat kedua orientasi dari data ini di Seronet. Jadi untuk data yang pertama di sini kira-kira 235 derajat dari west adalah di sini. Lalu kita bisa mendapatkan dipnya dengan cara memutar sehingga titik tengahnya ini berada di ekuator. Lalu kita tambahkan sebanyak 30 lalu untuk data untuk tipe lipatan yang kedua. Tipe lipatan yang kedua di sini saya juga sudah memiliki 2 data. Yang pertama untuk data strike and dip north 235 west dengan dip 30 derajat, kira-kira 235 derajat dari west itu ada di sini. Lalu kita cari juga dipnya dengan cara memutar strike-nya berada di north. Kira-kira 30 derajat ada di sini untuk dipnya. Lalu kita buat garis busur lingkaran besar. Lalu setelah itu untuk data yang kedua, kira-kira 230 derajat north dari east itu ada di sini untuk strike-nya. Lalu setelah itu kita buat juga dipnya dengan cara memutar strike-nya ini tepat berada di north dan kira-kira 75 derajat untuk dipnya ada di sini. Dan juga kita buat garis busur lingkaran besar. Setelah itu bisa kita simpulkan bahwa strike dan dip yang tadi sudah kita buat ini merupakan sayap atau limb dari lipatan. Lalu hal yang akan kita lakukan, jadi di sini kita akan membuat hinge line ya dengan cara kita akan menyatukan titik perpotongan ini pada ekuator. Lalu setelah itu kita bisa membuat hinge line-nya di sini. Jadi kita membuat garisnya, hinge line-nya adalah di sini. Setelah kita sudah menentukan hinge line-nya, lalu kita akan menentukan interlim ya dengan cara menghitung jumlah dari
sudut yang dibentuk oleh dua interval dari sayap ini, dan kira-kira interlimnya atau sudutnya berjumlah 94 derajat. Lalu akan kita cari 94 dibagi 2 di tengah-tengahnya, yaitu sejumlah 47 derajat kira-kira ada di sini. Lalu setelah kita mendapatkannya, kita akan membuat axial plane, di mana axial plane itu merupakan garis yang dibentuk dari titik yang ini, tengah-tengahnya interlim angle, dengan perpotongan dari dua sayap dan juga hinge line. Jadi di sini kita akan membuat garis busur lingkaran besar juga yang bisa menghubungkan antara keduanya, dan setelah itu kita buat. Dan setelah kita buat, di sini kita akan mencari orientasi-orientasi. Seperti yang kita tahu, untuk interlim angle-nya sendiri tadi berjumlah 94 derajat. Lalu untuk hinge line-nya, di sini kita bisa mencari dengan cara mencari trend dan plunge-nya. Jadi kita tempatkan north ini pada north Smith net juga. Lalu setelah itu kita hitung di sini. Kira-kira datanya adalah north 238 east di sini trennya. Lalu setelah itu kita juga bisa menghitung plunge-nya dengan cara menghitungnya dari sini di sini agar kita bisa menentukannya. Dan kira-kira dari sini 10 20 kira-kira di sini ada 28 derajat. Setelah itu kita juga bisa mencari axial plane-nya. Di sini adalah merupakan axial plane-nya. Jadi di sini merupakan axial plane. Dan seperti yang kita lihat di sini kira-kira berjumlah 262 dari northeast, yaitu strike-nya, dan juga untuk dip-nya bisa kita dapatkan juga dengan cara memutar sehingga garis ini tepat berada di sini, di north ini, lalu juga di south-nya. Lalu kita menghitung dari sini sampai sini itu jumlahnya berapa, dan kira-kira jumlahnya adalah 62 derajat. Dan setelah kita menghitung berdasarkan orientasi dan juga menyamakannya dengan diagram Flutie, dapat kita simpulkan bahwa datanya itu menunjukkan bahwa lipatan ini tipenya open, gently plunging, dan moderately inclined. Lalu kita juga bisa menggambar lipatan ini. Yang pertama, untuk data yang pertama tadi kita bisa menuliskan orientasinya. Lalu setelah itu yang pertama kita lakukan adalah menggambar garis horizontal, lalu membuat sudut dari 0 di sini sampai di sini axial plane-nya dip-nya berjumlah 78 derajat. Jadi kita buat di sini 78 derajat, lalu kita buat semacam persegi di sini. Lalu setelah itu karena dari plunge hinge line ini adalah jumlahnya 0 derajat, maka jadi kita tidak usah membuat sudut lagi untuk di sini, dan kita bisa langsung membuat lipatannya seperti ini. Dan kita arsir untuk lipatannya. Dan untuk data yang kedua di sini juga kita tuliskan orientasinya terlebih dahulu, dan kita membuat garis horizontal, lalu membuat sudutnya di sini 62 derajat. Jadi di sini, dari sini sampai di sini itu sekitar 62 derajat. Lalu kita bisa membuat semacam persegi juga di sini. Lalu setelah itu karena hinge line-nya itu 28 derajat, jadi dari titik ini kita ukur di sini adalah 0 derajat dan di sini kira-kira ada 28 derajat. Jadi kita buat seperti ini. Lalu kita juga bisa membuat garis perpanjangan dari garis ini agar lipatannya lebih terlihat. Lalu setelah itu kita buat lipatannya sesuai dengan sudut yang sudah kita buat dan kita arsir. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.